sahabat film, kembali lagi di Kamar Sinema. Kali ini Mimin akan merekap film action Amerika yang dirilis pada tahun 2023. Film ini kembali mengisahkan seorang tentara bayaran yang tak mengenal rasa takut, yang bernama Tyler Webb. So guys, pastikan kalian tonton terus filmnya sampai selesai. Ini dia film Extraction 2. Film dimulai di mana Tyler Webb terkena tembakan yang menyebabkan ia terjatuh ke sungai. Kemudian di tempat lain terlihat seorang anak kecil menemukan Tyler Webb. Dengan segera mereka yang menemukannya langsung melakukan perawatan medis dan langsung membawanya ke rumah sakit di Dubai. Singkat cerita, setelah sekian lama dirawat, dokter memberitahu Nick bahwa mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan kini mungkin saatnya merelakan kepergian Tyler. Nick yang bersama kakaknya Yas mengatakan jika dia tidak menyerah begitu saja. Tanpa diduga, Tyler yang saat itu sedang dirawat tiba-tiba membuka mata. Dia kembali mengingat anak sematawayangnya yang sudah meninggal karena penyakit kanker. Ia pun terbangun dari koma. Lalu ia didampingi oleh dokter melakukan perawatan untuk pemulihan. Scene kemudian berlanjut ke kota kecil di Georgia. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Zurab. Diketahui Zurab merupakan pimpinan gangster keji dan terkenal dengan geng Nagazi. Dia kemudian ditemui oleh pamannya yang bernama Aftandil. Pamannya memberitahu jika adik laki-lakinya Zurab yang bernama David diperpanjang masa hukumannya selama 10 tahun. Scene berlanjut ke kawasan salah satu penjara di Georgia yang bernama Kachiri, di mana di situ tempat adik Zurab menjalani hukuman. Singkat cerita, datanglah pasukan gubernur yang menemui Zurab. Zurab sangat marah karena gubernur telah menandatangani masa perpanjangan tahanan adiknya selama 10 tahun. Gubernur itu mengatakan kalau adiknya David telah membunuh seorang agen Amerika. Maka pihak Amerika tentunya terus mendesak mereka membawa David ke Amerika. Namun gubernur menentang permintaan Amerika dan membiarkan David di penjara di Georgia. Karena ia berpikir ini adalah cara terbaik untuk mengamankan David, kata gubernur. Zurab pun langsung menegaskan, jangan lupa siapa orang yang membuatmu menjadi gubernur. Scene kemudian berlanjut di Munden di Australia. Nick dan Yas mengamankan Tyler di sebuah pondok untuk mempercepat pemulihannya. Sebelum pergi, Nick memberinya kotak kardus yang berisikan kenangan Tyler dengan anak sematawayangnya. Dan ia selalu sedih saat menonton rekaman dan juga barang-barang milik anaknya. Scene beralih ke penjara. Istri Davin yang bernama Ketevan meminta agar dia dan anak-anaknya diizinkan pergi keluar dari penjara. Namun David tidak menginginkan itu dan memaksa istri dan anaknya untuk tinggal bersamanya di penjara. Ketevan sebenarnya sangat membenci David, namun demi anak-anaknya, dia pun harus terpaksa mengikuti kemauan David. Setelah David pergi, anak laki-lakinya bernama Sandro mendekati ibunya dan mengatakan, mungkin ayah benar. Aku harus tetap tinggal di sini di kehidupan yang keras, agar aku menjadi bagian dari Nagazi. Scene dialihkan ke kediaman Tyler yang didatangi oleh pria asing. Apakah kau tersesat? Kata Tyler. Pria itu mengatakan kalau dia datang untuk menawarkan pekerjaan kepada Tyler. Beritahu aku siapa yang mengutusmu. Aku tak tertarik dan enyahlah kau dari sini, kata Tyler. Ternyata pria asing itu diutus oleh Mia, mantan istri Tyler. Tyler bertanya ada masalah apa Mia saat ini. Pria asing itu mengatakan, bukan Mia namun adik kandungnya yang bernama Ketevan. Saat ini Ketevan dan dua anaknya disandra oleh suaminya di penjara Georgia. Suaminya bernama David yang merupakan saudara dari gangster Nagazi yang bernama Zurab. Mereka berdua sejak kecil hidup keras dalam dunia perang. Sejak kecil orang tua mereka membawa lari mereka menuju perang saudara di Georgia dan kabur ke Armenia.
Di Armenia mereka ditampung dan dirawat oleh paman mereka bernama Avtandil. Namun di Armenia mereka menghadapi perang baru dengan para gangster. Untuk bertahan hidup, mereka menjadi penjahat dengan menjual narkoba dan menjadi pembunuh bayaran. Mereka memiliki banyak pengikut sehingga mereka menjadi sangat kuat dan ditakuti. Mereka membangun bisnis menjual senjata dan heroin miliaran dolar. Mereka menguasai semua politikus dan menguasai negeri. Namun karena Amerika, David tidak dapat dibebaskan dari penjara. Untuk itu tugasmu adalah mengeluarkan Ketavan beserta anak-anaknya dari penjara tanpa sepengetahuan David. Scene pun berlanjut ke daerah Malvi. Tyler menghubungi Nick dan meminta bantuannya. Menjalankan misi, membebaskan Ketavan dari penjara. Setelah itu, Tyler pun melatih kembali tubuhnya. Kembali di penjara. Di malam hari terlihat satu sipir penjara berjalan menuju sel tahanan David. Ternyata sipir itu sudah bekerja sama dengan Tyler. Lalu tak lama kemudian, terlihat Tyler bersama Yas dan Nick dan satu orang lainnya sudah berada di sana. Sipir itu lalu mematikan kamera pengawas dan membuka pintu pagar, dan Tyler pun memasuki area penjara. Sipir itu memadamkan listrik dan Tyler pun beraksi. Dia mengikuti petunjuk jalan yang sudah ditandai sehingga dengan mudah dia menemukan targetnya. Ketavan kemudian membangunkan kedua anaknya untuk ikut bersamanya. Meskipun bergerak dengan perlahan, namun aksi mereka akhirnya ketahuan. Setelah berhasil lolos, mereka pun langsung melarikan diri dari sana. Suasana penjara semakin mencekam karena para tahanan menghajar para sipir. Dipandu oleh Yas, mereka terus bergerak mencari jalan keluar. Setelah menemukan jalan keluar, Sandro dan adiknya lebih dulu naik ke atas. Lalu tiba-tiba David datang dan menghajar Tyler. Di luar, Nick berhasil menemukan Sandro dan adiknya dan membawa mereka pergi. Sementara mereka berdua akhirnya terjebak di tengah kekacauan yang terjadi. Terlihat para tahanan dan sipir saling serang. Tidak ada jalan lain agar bisa keluar. Mereka pun terpaksa harus terlibat di tengah kekacauan di sana. Nick dan Yas kemudian datang dan membawa mereka pergi dari sana. Di perjalanan, Sandro terus menanyakan di mana ayahnya. Sementara itu, terlihat para pasukan Nagazi yaitu anak buah Zurab datang dan langsung menyerang mereka, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Stack up, don't let them between us. Hang on tight. Second fight. Mereka akhirnya berhasil menuju titik penjemputan, naik ke atas kereta dan mengobati tangan adik Sandro yang terluka. Kereta kemudian membawa mereka pergi meninggalkan tempat itu. Namun ternyata pasukan Nagazi tidak tinggal diam.
Kini mereka melakukan pemencaran dengan menggunakan helikopter. Dengan segera Tyler mengambil senjata berat dan langsung membrandel helikopter dengan senjatanya. Satu helikopter berhasil ia lumpuhkan, namun satu lagi berhasil mencapai kereta. Satu persatu mereka mulai memasuki kereta untuk membunuh Tyler dan rekan-rekannya. Namun tak semudah itu untuk mengalahkan Tyler dan rekan-rekannya. Nick, you good? Shit, get down! Tyler dan yang lainnya berhasil selamat. Setibanya di tepi sungai, mereka dijemput oleh rekan-rekannya yang sudah menunggu. Namun saat ibunya mengajak Sandro pergi, ia pun menolak. Dia mengatakan, "Aku tak akan pergi tanpa ayah." "Ayahmu sudah mati," cetus ibunya. Dengan marah dia pun langsung menyerang Tyler. Namun Tyler mengatakan, "Ayahmu akan membunuh ibumu." "Pilih mana, ibumu atau ayahmu?" ucap Tyler. Di tempat lain, Zurab bersama pamannya kembali mengingat kebersamaan mereka dengan adiknya David. Sejak kecil mereka selalu bersama menghadapi masalah apapun. Paman dan rekan-rekan Zurab turut prihatin atas kepergian David. Dia diberitahu aksi para pelaku terencana dengan matang dan mereka sangat hebat. Sementara itu, Zurab yang melihat David terkujur kaku dan sudah tak bernyawa, terlihat sangat sedih. Adik semata wayangnya yang selalu bersamanya dalam keadaan suka maupun duka telah tewas terbunuh. Ia teringat pesan ayahnya, bahwa ia harus terus menjaga adiknya hingga titik darah penghabisan. Scene beralih di pesawat. Sandro mendengar percakapan Yas yang mengatakan temui kami di Danau City, Bina, Australia. Setelah itu Yas pun pergi. Ia kemudian mengambil telepon Yas dan masuk ke badan pesawat. Dia yang sangat mengidolakan ayahnya dan tidak terima ayahnya dibunuh. Kemudian menghubungi Zurab pamannya. Maka tersambunglah dengan Zurab dan Zurab bertanya, "Kamu di mana?" Namun Sandro hanya bertanya, "Apakah ayahku akan membunuh ibuku?" "Jangan dengarkan ibumu. Ini semua terjadi karena ia." Lalu scene pun berganti ke Vienna, Australia, di mana saat ini Tyler dan Kat sementara waktu mengamankan diri di Danau City Towers. Dan ternyata Zurab yang berada di Mina, Australia, ia sedang memberi arahan kepada pasukan gangster Nagazi. "Kita akan membalas dendam karena mereka telah membantai salah satu keluarga kita. Dengan ketentuannya, mereka harus mati di tangan kita." Lalu mereka pun mempersiapkan segala keperluan bersenjata mereka. Di saat yang sama, Tyler mendatangi Sandro yang sedang menyendiri. Ia mengatakan, "Selama ini ibumu dengan penuh kesengsaraan bertahan hidup bersama ayahmu, agar kalian bisa aman. Bahkan setelah tindakan kasar ayahmu, dia tetap bertahan demi kalian." Tyler meminta Sandro untuk melindungi ibunya, dan jangan termakan kebohongan ayahmu. Mendengar itu Sandro merasa bersalah. Sandro lalu mengatakan, "Maafkan aku, pamanku akan datang." Mendengar itu, Tyler langsung memberitahu yang lain agar segera berkemas, karena keberadaan mereka telah ditemukan. Anak buah Zurab bersenjata lengkap tiba di sana, langsung mengambil posisi mereka masing-masing, dan mengepung tempat itu. Zurab dan rekannya juga sudah berada di sana. Sandro terima pesan dari Zurab yang menunggunya di gang belakang. Ibunya mengambil ponselnya, dan betapa kecewanya dia setelah membaca pesan itu. "Nagazi adalah keluargaku," kata Sandro. "Aku keluargamu, dan adikmu juga keluargamu." Lalu tiba-tiba helikopter Nagazi menembaki mereka dengan peluru. Chopper on the roof. They're pinching us in. Namun ketika masuk, Sandro pun melarikan diri.
Yas terus mengejar Sandro. Sementara di luar polisi yang tiba langsung dibrendel dengan peluru oleh geng Nagazi. Karena terdesak, mereka memutuskan kembali ke dalam gedung. Melihat itu, Zurab dan pasukannya pun langsung mengejar mereka. Saat itu Tyler dan timnya pun ingin merebut satu helikopter Zurab dan bergegas pergi ke rooftop. Tentunya di sana para pasukan Nagazi sudah siap menunggu di depan lift. Begitu juga dengan Zurab yang bergegas menyusul. Semuanya berusaha melawan beberapa musuh sekaligus, hingga Yas terluka cukup parah. Di waktu yang sama, Nick yang pingsan perlahan-lahan akan jatuh dari atap gedung. Beruntung, Tyler melihat hal itu dan langsung berusaha menyelamatkan Nick. Sayangnya, dalam kondisi genting itu, datanglah Zurab dan ingin menghabisi mereka berdua. Zurab pun menembak tangan Tyler, lalu bersiap menembak Nick. Namun ternyata Nick masih sadar dan lebih dulu menembak atapnya. Tyler kemudian melemparkan Nick dan menyuruhnya menyelamatkan Ketevan dan Nina. Saat yang tepat, Nick pun langsung menembak anak buah Zurab dan bersama-sama bergegas menuju helikopter. Di waktu yang sama, Tyler masih berusaha melawan Zurab. Adu mekanik di atas atap gedung pun itu terjadi. Kemudian dimenangkan oleh Tyler yang berhasil menjatuhkan Zurab. Namun Zurab ternyata belum mati. Ia bangkit menyusul Tyler dan berhasil menembak Yas, tepat sebelum Yas menaiki helikopter. Sayangnya di tengah perjalanan nyawa Yas tak tertolong. Ia pun akhirnya meninggal dunia. Nick adalah salah satu orang yang paling terpukul atas kematian kakaknya. Sesampainya di kabin bersama Tyler dan yang lainnya, Nick menghabiskan waktu membersihkan tubuh Yas yang sudah dipenuhi dengan luka tembakan. Tak lama kemudian, datanglah Mia, mantan istri Tyler, yang datang untuk menjemput adiknya. Dalam kesempatan itu, Tyler mengungkapkan apa yang selama ini tak sempat ia katakan kepada Mia. Ia ingin meminta maaf karena pergi menjalankan misi sebelum putra mereka meninggal dunia. Walaupun sudah terlambat, namun setidaknya Tyler merasa sedikit lebih lega karena ia sudah mengatakan semuanya. Tak lama kemudian, Zurab menghubungi Tyler, menyuruhnya untuk bertemu di lapangan terdekat, tempat ia menyandra Sandro. Mereka pun berjanji untuk bertemu, dan Tyler memutuskan untuk tidak melibatkan siapapun termasuk Nick. Sesampai di sana, Tyler menyerang semua pasukan Zurab, hingga yang tersisa hanyalah Zurab dan Sandro yang telah mengenakan rompi peledak. Zurab pun mengendalikan Sandro dan memaksa mengambil pistol Tyler dan membidiknya.
Sementara Tyler tidak bisa berbuat apapun karena tombol peledak ada di tangan Zurab. Namun untung saja sebelum Zurab membunuhnya, Nick tiba-tiba muncul dan langsung menembak Zurab, sehingga Sandro mendapatkan kesempatan untuk melepaskan diri. Sementara Nick terluka akibat tembakan. Setelah itu barulah adu mekanik antara Tyler dan Zurab akhirnya terjadi. Zurab memanfaatkan apapun yang ada di sana sebagai senjatanya. Namun pada akhirnya Tyler berhasil mengalahkan Zurab dan membunuhnya dengan satu tembakan terakhir. Dalam situasi itu, Nick terluka parah dan ia jatuh pingsan. Bertepatan saat itu juga polisi datang mengerumuni tempat itu. Akibatnya, Nick dan Tyler dipenjara dan Mia mengunjungi Tyler. Ia pun berterima kasih pada Tyler dan memberitahunya bahwa Ketevan, Nina, dan Sandro sudah berada di tempat yang aman. Ia juga memberitahu Tyler bahwa putranya tidak pernah membencinya. Bahkan sebelum meninggal dunia, putra mereka mengingat Tyler sebagai seseorang yang bertugas menyelamatkan orang lain, dan ia sangat ingin menjadi seperti ayahnya. Beberapa hari kemudian, Tyler dijemput dari penjara untuk bertemu dengan orang asing yang sebelumnya memberikan pekerjaan dari Mia. Ia pun menawarkan pekerjaan lain untuk Tyler dan tidak lupa membebaskan Nick untuk menemaninya. Pria itu mengungkapkan bahwa atasannya ingin bertemu dengan Tyler dan ia yakin Tyler akan menyukainya. Dan film pun selesai. Nah, jadi itu dia guys alur cerita dari film Extraction 2. Kalau dilihat dari endingnya, mungkin akan ada Extraction yang ketiga. Tapi Mimin juga nggak tahu. Sebelumnya Mimin juga mau ngucapin untuk selalu support channel ini dengan subscribe dan komen. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya.